Allah dan Rasulnya mewajibkan kita bersatu, mengharamkan perpecahan. Ancamannya neraka, ancamannya neraka, ancamannya neraka. Polanya Anda hari ini menyatakan sebagai khalifah, lalu Anda kemudian bisa menarik infak dari orang, lalu Anda seolah-olah membuat negara dalam negara. Bukankah Anda ini justru menjadi ajang perpecahan di sini? Anda telah membuat perpecahan sendiri dengan menyatakan bahwa Anda ini khalifahnya. Sekarang saya kasih tahu informasi bahwa saya sudah umumkan kepada pemerintah dan kepada umat warga khilafah, siap masuk neraka, siap masuk neraka, Siap masuk neraka. Iki arep apa to turun kowe iki kok ngono terus. Kamu tuh belajar tentang ilmu atau tidak? Kamu tuh belajar apa atau orang belajar ilmu? Orang-orang yang seperti itu cikal bakal teroris. Khilafatul Muslimin itu sistem kehidupan bersama kaum muslimin dalam rangka menjaga keutuhan. Pola semua organisasi yang sifatnya terpisah, segregatif seperti Khilafatul Muslimin ini memang polanya seperti itu semua. Kenapa kita adakan kelompok khilafah lagi untuk mempersatukan umat Islam? Ini yang kemudian memang takiyah seperti ini yang selalu digelorakan oleh kelompok-kelompok separatis yang mengatasnamakan agama untuk ambisi politik. Warga muslim itu yang muslim dan non-muslim untuk membela tanah air, justru untuk menjaga NKRI kan, baik Kristen maupun Buddha dan lain-lain. Orang munafik, orang kafir banyak juga. Orang Islam, orang Hindu, orang Buddha di sini tidak pernah dirugikan, semua diberi kebebasan dalam beragamanya. Lalu untuk apa Khilafatul Muslimin ini didirikan kalau memang mereka ini tidak mau bertentangan dengan NKRI, tidak mau bertentangan dengan pemerintahan Indonesia, tidak mau bertentangan dengan Pancasila? Ini loh yang menjadi pertanyaan mendasar. Baik, apakah Pak Islah, ini kita tahan dulu, Pak ingin Islah. membentuk negara dalam negara? Kata Rasulullah, zaman dahulu umat beriman bersatu di bawah Nabi. Lalu siapa yang mempersatukannya? Namanya khalifah. Anda ini sekarang khalifahnya kan? Anda ini didaulat sebagai khalifahnya kan? Anda pikir Anda bisa menyatukan semua umat Islam di seluruh dunia, terutama di Indonesia? Bersatu atau tidak itu masalah lain, tapi usaha itu adalah kewajiban. Allah dan Rasulnya mewajibkan kita bersatu, mengharamkan perpecahan. Ancamannya neraka, ancamannya neraka, Ancamannya neraka. Polanya Anda hari ini menyatakan sebagai khalifah, lalu Anda kemudian bisa menarik infak dari orang, lalu Anda seolah-olah membuat negara dalam negara. Bukankah Anda ini justru menjadi ajang perpecahan di sini? Anda telah membuat perpecahan sendiri dengan menyatakan bahwa Anda ini khalifahnya. Sekarang saya kasih tahu informasi bahwa saya sudah umumkan kepada pemerintah dan kepada umat warga khilafah, siap masuk neraka, siap masuk neraka. Siap masuk neraka. Gimana Anda enggak ini ada yang rancu nih. Khilafatul Muslimin itu adalah gerakan atau ormas yang berideologi takfiri. Jadi mereka mengkafirkan orang lain yang berbeda, mengkafirkan demokrasi, termasuk mengkafirkan negara ini. Khalifah yang untuk mempersatukan umat itu berhasil tidak berhasil bukan masalah. Maka nabi-nabi sebelum nabi itu gagal semua. Sekarang persoalannya, Anda ini dipilih oleh siapa? Anda ini dipilih oleh siapa sebagai khalifah? Saya mau tanya, siapa yang menjadikan Anda khalifah? Karena sudah berpuluh kali ulama itu kan sudah sampaikan terbelakangnya. Tidak ada yang mau. Terus kalau tidak ada yang mau, kita tidak mau juga. Ya itu kan kata Anda buat besananya, Anda buat Khilafatul Muslimin, lalu seluruh yang ada di dalam Khilafatul Muslimin itu menunjuk Anda sebagai khalifah. Ini kan sama saja. Ini loh, Anda mengatakan atas nama umat Islam di seluruh Indonesia ingin menyatukan seluruh umat, tapi Anda mendaulat diri Anda sendiri, men-setting semuanya seolah-olah Anda khalifah. Kalau Anda mau sensus seluruh orang di Indonesia ini, belum tentu memilih Anda sebagai khalifah. Perjuangan sistem demokrasi, sebuah ulama setuju demokrasi apa itu? Pedomannya apa? هذول مجرمين. Mereka ini kriminal. خوارج العصر. Mereka ini adalah orang khawarij modern. كل التنظيمات التي تكلمكم عن إعادة الخلافة لا تضيعوا وقتكم معها. Semua organisasi-organisasi yang mengajak kalian untuk mengembalikan khilafah Islamiyah, kalian jangan habisin waktu kalian ngurusin mereka. Takbir! Takbir! Takbir!
فارغ هذا الذي نسمعه. سنحكم العالم ونرفع راية الإسلام. تكبير والله أكبر. إيش هذا؟ Tapi kalau kita dengar omong-omong, oh kita harus membela ini dan itu agama dan lain sebagainya dengan mengucapkan teriakan takbir, apa itu semua? Abdul Qadir Hasan Baraja Khalifah atau pemimpin Pusat Khilafatul Muslimin menolak Khilafatul Muslimin menentang NKRI. Berdirinya Khilafatul Muslimin bertujuan menyatukan umat muslim maupun non-muslim untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Dia kan membuat struktur negara dalam negara. Ini jelas bertentangan dengan hukum-hukum normatif di negara kita. Makanya Diam. Saya ketika Anda bicara tadi saya diam. Anda pernah ada demonstrasi aja belum ada, teriak-teriak nggak ada, tapi kasih sayang yang ditimbulkan. Terus Anda menafsirkan seperti khilafah yang ditafsirkan oleh orang banyak ini kan? Ya. Perlu diketahui bahwa Khilafatul Muslimin tahun 2014 menyatakan loyalitasnya kepada ISIS di Irak dan Suriah. Ini jelas-jelas punya resiliensi ideologis dengan kekhalifahan di luar negeri yang brutal-brutal itu. Ini tidak boleh bisa dipungkiri. Ini harus bisa dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Khilafatul Muslimin ini tidak sedamai yang dia suarakan. Inilah rekaman video yang menunjukkan aksi konvoi puluhan motor dengan membawa atribut berupa poster hingga bendera bertuliskan Khilafatul Muslimin. Konvoi terjadi di daerah Jakarta Timur pada Minggu lalu. Kita berjuang dalam sistem khilafah untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran Allah Muslim. Jangan sampai lagi berjuang menegakkan khilafah. Udah tegak. Yang nggak mau masuk neraka wajib kok. Yang nggak mau masuk neraka wajib kok. Abdul Qadir Hasan Baraja ini sebenarnya sebagai residivis ya, ditahan selama 3 tahun terkait dengan teror Warman. Kemudian juga yang bersangkutan pernah ditahan 13 tahun dalam kasus pengeboman di Jawa Timur maupun pengeboman Borobudur, Jawa Tengah. Polda Metro Jaya akan mengusut aktivitas konvoi puluhan kendaraan bermotor dengan membawa bendera bertuliskan Khilafatul Muslimin. Ketuhanan yang Maha Esa, kata orang Islam Qul Huwallahu Ahad, kata orang Kristen Trinitas, kata orang Buddha Wombolhung. Tuh, merdeka semua, kan enak tuh. Meskipun dalam beberapa wawancara mereka mengaku bahwa tidak anti Pancasila atau tidak bahwa khilafah ataupun tidak mentogutkan Pancasila dan sebagainya, tapi yakinlah bahwa mereka sedang bertakiyah ya. Tetap saja mereka ingin mendirikan negara agama atau negara dengan sistem khilafah menurut versi mereka. Kita melaksanakan siar modal muslimin dan segera mohon dilepas dan tausiah dari khalifah. Mohon selesai. لا توجد في المسلمين خلافة. Nggak ada khilafah di kalangan kaum muslimin. لم تكن بني أمية خلافة. Bani Umayyah itu bukan khilafah. ولا بني العباس خلافة. Dinasti Abbasiyah juga bukan khilafah. ولم يكن العثمانيون خلافة. Dan bahkan Turki Utsmani itu juga bukan khilafah. هذه كلها بين ملوك وسلطنات. Ini semua adalah antara kerajaan dan kesultanan. فيهم الصالح وفيهم غير ذلك. Di dalam mereka ada orang yang baik dan ada orang yang nggak baik. بدأت عند الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين والتنظيمات الأخرى هذه الفكرة تكبر وتنمو. Dan kemudian bermulai daripada golongan atau generasi Ikhwanul Muslimin atau generasi organisasi-organisasi yang lain dari situ. Khilafah ini bukan ancaman bagi NKRI. Semoga aparat mendengar dan termasuk Presiden hari ini Pak Jokowi mendengar. Pak Jokowi mendengar. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. ثم تأتي جماعات أخرى فيزداد عندها الانحراف في فهم هذا الموضوع. Dan kemudian semakin muncul lagi kelompok-kelompok yang lain, jadi semakin pemikirannya sudah sangat jauh menyimpang dan menyeleweng. Karena dia sudah menolak khilafah, maka akan kembali terulang. Bentrok, demo, makar. Demi Allah, rebut negara ini. Itu apalagi dia kata bom tak tendang. Sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tatnya jelas sekali. Kalau ada orang muslim tolak khilafah, jika dia tidak bertobat, maka matinya mati kafir, mati kafir, mati kafir. Sadar, tolong sadar, jangan berbincang-bincang selalu khilafiyah, bukan waktunya lagi. Tinggalan. Itu cara menghancurkan NKRI. Kalian adalah umat yang banyak di neraka, kata Rasulullah SAW. Kalian adalah umat yang paling banyak di neraka. Ini kelompok radikal dalam keyakinan. Mungkin penampilannya tidak radikal,
gitu. Tapi dia radikal dalam keyakinan tadi, menganggap diri dia paling benar, dia pemilik surga. Nah, yang ketiga adalah radikal dalam bentuk ideologi, itu mau mengubah dasar negara. Bahwasannya khilafah hari ini bukan ancaman, tapi rahmatan lil alamin. Lu jangan sekali-kali coba injek-injek Indonesia. Bagi kami NKRI adalah harga mati. Harap ngomong apa